ada loading faktor, gitu ya. Nah, kita coba aja kalau memang Anda ingin digabungkan tadi ini, yang planning itu ada 5 gitu ya. Kita coba. Oke, kita coba. Oke, Prof. Ya, Prof. Coba. Oke. Jadi, nah kita tutup, kita kembali yang tadi. Lagi kita tutup, ya. Kembali yang tadi. Ini ya digambar. Aduh, kok salah lagi. Nah, gitu ya. Gitu kan. Errornya ya. Error pengukurannya. Aduh. Berarti ini E14. Ini kan udah anu ya. Ini E14. E14 ya. E14. Karena ini udah 13 toh, jadi ini yang ke-14 ya. Oke, sekarang kita run ya. Kita run. Belum dikasih itunya, Prof, datanya K6. Oh ya, betul. Datanya ya K6 belum ya. Kita masukkan datanya K6 ya. Ini K6 ya. K6 ya, masuk. Itu kan? Ya. Ya. Kenapa ini nggak mau ini? Oh, ini belum dikasih belum dikasih parameternya ya. Jadi nggak mau dia di run. Ini kan harus dikasih satu parameternya ya. Oh, iya. Kasih angka 1. Nah, itu. Nah, jelek ya? Jelek. Nah, jelek karena mungkin ini ya, ini ada apa? Ada loading faktor dengan apa? Mungkin mengukur ini juga atau mengukur yang lain. Jelek banget. Ya. Ini ya. API, TLI ya sama P-nya ya kan nggak memadai gitu. Nah, nanti kalau kita lihat ya, misalnya view, kita ikuti aja saran dari Amos ya. Sarannya apa? Nah, itu E5Z3, E5Z1 ya. Coba E5 ini jelek banget coba. Ini kelihatan ya? Kelihatan, Prof. Kelihatan ya? Kelihatan. E5 jadi 3 24. E5 ini jelek banget. Iya, E5. harus di drop. Dia harus direlasikan dengan Z3, dengan Z1, ya, dengan E10, dengan E8. Nah, kalau melihat apa situasi yang semacam ini, berarti E5 itu yang harus dihapus itu. Ya, coba aja kita mungkin belum bagus. Kalau kita ngambil alternatif, kita merelasikan antara E5 dan Z3. Misalnya ya, coba ya, kita relasikan antara E5 dan Z3. Oke, E5 Z3. E5 Z3 direlasikan. E5 Z3. Yang tadi kan ini? Dari set. Iya. Yang tadi kan? Iya. Saya kira masih belum bagus ini. Coba ya, kita run. Ya, belum kan? Masih belum. Ya, P-nya. P-nya masih jelek. Ya, P-nya yang masih jelek. Ya. Kemudian, kalau kita lihat apalagi yang disarankan oleh Amos. E5 lagi tadi. Nggak ada. Ya. Dan ini sebagai besar E5. Nah, ini kan mengindikasikan E5 itu kalau dibuang itu akan selesai gitu. Coba aja ya. E5 dibuang ya. Berarti K5. K5 berarti K5 ya. Masih belum kan?
Dikit lagi. Ya, Dikit lagi. Ya itu yang paling kecil sekarang kita lihat. Tuh, K6-nya ya, K6-nya. Nah, ini nggak sampai 0,5 kan? K6-nya ini Iya. cuma lihat. Ya. Bahkan Ya. di sini ini juga kurang bagus ini. RS1 ya, kurang dari 0,5 kan? Iya. Ya. Nah, yang paling jelek kan K6. Jadi K6 kan harus dibuang. Nah, ini sudah bagus. Nah, ini udah bagus, tapi kan masih udah bagus kan? Bagus. Tapi ini ya ini juga nggak mencapai 0,5 ya, walaupun signifikan. Sebetulnya nggak apa-apa dipakai, tetapi ya ada risiko itu model pengukurannya menjadi nggak bagus kalau sudah digabung dengan konstruk laten yang lain nanti. Regulasi diri ya dikaitkan dengan variabel-variabel yang lain. Ya, oleh karena itu mungkin ini dibuang sejak awal aja. Ya, coba kita buang. Nanti kan semakin bagus barangkali. Ini buang, ya. Yang R1 tadi ya? Iya. Ya. Nah, kalau di RAM nggak mau ini. Nggak mau kan? ya belum ada itu. Yang angka satunya. Belum ada apa? Belum. Ya, yang belum ada parameter 1 yang mana? Yang RS, Prof. Ya, ini kan Evaluatif. harus ada salah satu harus dikasih parameter 1 seperti Iya. ini ya. Harus ada. Jadi Oh iya. kita RS2-nya aja dikasih. ya kasih parameter 1, dia mau di run nanti. Nah, udah bagus banget, udah Oh, bagus sekali. bagus sekali, udah di atas 0,5 semua nih. Oke, gitu ya. Siap, Prof. Siap, ya. Oke. Ini kita tutup dulu. Ya, kita lanjut ya. Tabel misalnya 5, dibikin begitu satu-satu ya, Prof ya. Setelah bagus baru dibikin full model secara keseluruhan gitu ya. Ya, istilahnya bukan full model kalau ini ya, ini kan model pengukuran. Bukan model strukturalnya Ya, ya. model pengukurannya kan Nah, misalnya jadi- variabelnya ada 5, berarti model pengukurannya dibikin dulu satu-satu. Ya, betul. Ya, Setelah itu baru dijadiin sesuai dengan kerangka konsepnya. iya. Terus second ordernya dilakukan second order. Iya. Ya. Jadi itu tadi yang kita coba first order itu ya, itu kalau di first order itu kan yang 6 nggak bagus, yang 5 ya nggak bagus itu tadi. Ya. Kecil. Jadi dibawa ke second order ya menjadi second order korelasi K dan M kalau kita mencari validitas diskriminan untuk alat ukur K. Ya. Jadi saya ulang, kalau kita mengukur alat ukur K, kita hitung AV-nya ya. Nah, kalau AV-nya itu akar AV-nya itu lebih besar dari korelasi K dan L, juga korelasi K dengan M, maka sudah memenuhi validitas diskriminan untuk konstruk alat ukur yang mengukur konstruk laten K. Demikian juga konstruk laten L kita hitung AV-nya ya. Kemudian akar dari AV itu harus lebih besar dari korelasi antara L dengan K dan korelasi antara L dengan M. Ya, jadi sudah memenuhi ya alat ukur yang mengukur L itu sudah memenuhi validitas diskriminan. Demikian juga yang M, itu ya. Jadi intinya itu kalau kita langsung first order dengan beberapa faktor sekaligus, itu tujuannya adalah untuk melihat atau untuk menghitung validitas diskriminan ya, valid enggak secara diskriminan. Artinya kalau valid secara diskriminan bahwa perangkat item yang mengukur K ini tidak mengukur
konstrak laten yang lain. Demikian juga ya item-item yang mengukur konstrak laten L ini tidak mengukur konstrak laten K dan M. Gitu ya. Jelas nggak itu? Ya, jadi semacam membuktikan nggak ada cross loading begitu kali ya, Prof ya? Ya, bisa juga. Itu kelanjutan dari nggak adanya cross loading. Tapi kalau cross loading itu kan per item ya, item ini ya, item K5 ini bukan mengukur K saja tapi mengukur L. Tapi kalau tadi Pak Lidi Hakimah seperangkatnya itu, perangkat itemnya itu. Ya, perangkat item ini tidak mengukur L, perangkat item yang ini tidak mengukur K. Gitu. Ya itu ya kalau ada faktor loadingnya jelas nggak bisa validitas diskriminannya nggak terpenuhi. Bahkan validitas konvergennya nggak bagus ya kalau ada cross loading. Nggak bagus apa? Kalau ada cross loading ya tadi indikasinya itu kalau loading faktornya di bawah 0,5 itu potensial ada cross loading. Gimana, jelas belum? Ya. Oke. Oke, itu ya, itu jadi kalau first order tapi faktornya banyak, itu tujuannya untuk menghitung validitas diskriminan. Sebetulnya ya menghitung validitas diskriminan, cuman di AMOS ya itu nggak ada fasilitasnya, ada cara lain. Ya. Kalau menggunakan list rel itu ada cara lain untuk menghitung validitas diskriminan. Ya. Tetapi kalau AMOS itu fasilitasnya ya cuma itu membandingkan akar AV dari satu konstrak laten itu harus lebih besar dari koefisien korelasi antara konstrak laten itu dengan konstrak laten yang lain gitu. Anda belajar ini nggak? Sudah belajar list rel belum? Ada yang sudah belajar list rel belum? Belum, Pak. Belum, Prof. Belum. Nah itu nanti untuk menguji validitas diskriminannya saya nggak tahu itu, walaupun dulu saya pernah belajar ya, S3 saya tuh dulu belajar list rel, tapi saya nggak pernah menggunakan, udah lupa beberapa. Ya. Karena ya saya melihat ini lebih praktis terus saya pakai ini gitu. Jadi ada keunggulan kelemahan masing-masing lah ya. Anda mau pakai atau AMOS atau yang lain ya, silakan aja. Oke, kita lanjut ya. Ini kalau gambar reflektif ya dari satu faktor ya. Jadi kalau reflektif ya, item itu sebagai manifestasi dari konstraknya ya, dari konstrak latennya. Ya, oleh karena anak panahnya dari konstrak itu ke item ya. Jadi manifestasi ya. Manifestasi dari konstrak laten. Itu reflektif. Tapi kalau formatif yaitu item-item membentuk konstrak laten gitu. Jadi anak panahnya itu terbalik gitu ya. Oke, ini contoh diagram reflektif satu faktor. Ya. Nah, ini reflektif dua faktor ya. Nah, ini kalau gini ini ya dua faktor ini juga untuk melihat untuk menguji validitas diskriminannya ya. Kemudian itu nggak usah ya, nggak perlu saya contohkan ini ya, karena tadi malah sudah lebih lengkap. Oh belum ya tadi. Oke, belum ya yang kalau yang sudah kan second order dan satu faktor ya. Oh yang dua faktor sudah belum tadi. Ini dua faktor, oke, saya contohkan ya. Saya lupa tadi sudah atau belum. Yang dua faktor.
Nah ini ya, ini yang dua faktor ya. Dua faktor. Nah tadi itu ya, K tadi ya, K dengan RS ini. Ya, K dengan RS. Kalau kita run, masih belum bagus ya. Yang belum bagus P-nya ya. Ya, karena ini ada ini ya, indikatornya RS1 ini ya, masih di bawah 0,5 ya. Nah, coba kita lihat saran dari Amos. Nah, sudah bagus sebetulnya. Iya. Ya, udah bagus punya. Udah di bawah 10 semua ini. Ya. Nah, nggak ada saran ya kita aja melihat apa loading faktornya itu aja. Ya kan? Jadi kita lihat loading faktornya. Ini ya, kita lihat loading faktornya kan yang jelek ini kan ini ya RS1. Ya. Nah, RS1 coba aja kita hapus. Kita buang RS1. Tapi harus kita kasih parameter ya, karena parameternya udah terhapus. Parameter ini kasih ya, salah satu harus dikasih parameter 1. Nah, udah bagus ya. Bagus juga. Ya, modelnya udah bagus, tapi ini jadi Masih. ini yang apa kurang dari 5. Ya kan? RS2 kan jadi kalau modelnya udah fit ya, semuanya udah memenuhi ya, memenuhi kriteria goodness of-nya udah mencukupi semua. Tapi ini jelek ya. Nah, ada buang nggak apa-apa ini ya. Sepanjang ya, lagi-lagi sepanjang ya 3 ini sudah memadai mewakili konstruk RS gitu ya. Jadi misalnya kalau kita buang itu yang RS2 itu berarti kita membuat apa parameternya kita buat lagi yang ini ya, parameter 1. Nah, bagus ya. Bagus juga. Nah, sudah di atas 0,5 semua. Nah, ini udah mencapai ideal ya. Mencapai 0,7. Nah, gitu ya cara untuk apa menseleksi apa item dari konstruk latennya. Oke, kita lanjut. Ini kita tutup. Ini kok. Oke, ini ya. Nah, ini nah ini contoh kalau formatif ya, kalau formatif itu justru Bu Vika, tolong apa mic-nya? Ya, oke, terima kasih. Ini kalau model formatif ya, satu faktor. Jadi item-itemnya itu anak panahnya dari item ke konstruk laten, kebalikannya dengan yang reflektif tadi kan. Jadi yang membentuk konstruk laten ini adalah item-item, tapi kalau yang tadi reflektif ya, jadi item-item itu manifestasi dari konstruk latennya. Nah, kalau konstruk psikologi ya, konstruk psikologi itu umumnya apa? Reflektif atau formatif? Reflektif. Ya, reflektif ya. Reflektif. Kalau formatif mungkin bidang ilmu yang lain termasuk ilmu ekonomi. Ya, ekonomi ya misalnya ya. Itu. Nah, ini misalnya perbandingannya ya. Inteligensi ya. Nah, kalau ke sini ini reflektif.
bahwa orang yang integrasi tinggi berpikirnya cepat, ya, jadi manifestasi dari integrasi tinggi itu, ya, berpikirnya cepat, ingatannya bagus, ya, kemudian kecerdasan umumnya baik fluid maupun crystallize itu bagus. Tapi kalau formatif, ya, jadi penyebab, ya, yang menyebabkan, ya, integrasi tinggi itu gizi, genetik, stimulasi, lingkungan, gitu ya, itu bedanya. Nah, oleh karena itu, ya, kalau Amos itu untuk menganalisis yang formatif nggak jalan, dia nggak mau, nggak mau, ya. Jadi Amos itu khusus untuk model reflektif, ya. Oleh karena itu kalau penelitian di bidang psikologi, yaitu gunakan yang reflektif seperti Israel, Amos, ya, reflektif. Yang bisa formatif itu seperti PLS, gitu ya. Oke, itu saya lupa itu kalau Israel itu bisa formatif apa enggak, tapi kalau Amos itu nggak bisa untuk formatif, gitu ya. Nah, ini perbandingannya, ya, model reflektif dan model formatif. Kalau reflektif, arah hubungan kausalitas mengalir dari konstruk laten ke indikator. Tapi kalau formatif mengalir dari indikator ke konstruk laten, gitu ya. Kalau reflektif, konstruk laten dimanifestasikan dalam sejumlah indikator. Kalau seperangkat indikator mempengaruhi konstruk laten, ya, seperangkat indikator mempengaruhi, ya. Kalau reflektif mengharuskan adanya hubungan antar indikator. Kalau di formatif tidak harus ada hubungan antar indikator. Kalau reflektif, semua indikator harus memiliki anteseden dan konsekuensi yang sama. Ya, kalau formatif tidak harus memiliki anteseden. Ya. Terus, error pengukuran berada pada tataran itemnya, ya. Jadi item error itu kan dari item-item yang manifest itu kan dikenai arah panah yang bunder-bunder errornya itu, ya. Nah, kalau formatif, error pengukuran berada pada konstruk latennya. Reflektif diutamakan korelasi antara indikator tinggi, formatif korelasi antara indikator diharapkan tidak tinggi, ya. Kemudian yang reflektif mengurangi satu indikator tidak mengubah konstruk laten. Nah, tadi, ya, kita buang itemnya, ya, salah satu atau dua item tidak mengurangi atau mengubah konstruk latennya. Tapi kalau formatif, ya, ini satu indikator aja nggak ada, udah berbeda itu, ya. Seperti dulu itu kalau Anda ikut webinar itu saya contohkan tentang konstruk laten konstruk laten kepuasan, ya, kepuasan terhadap produk sepeda motor Honda misalnya, ya. Jadi yang membentuk puas tidaknya dengan produk Honda gitu, ya, itu karena indikatornya itu karena irit, ya, kemudian karena modelnya bagus, suaranya halus, ya, harganya juga ya terjangkau gitu misalnya, itu yang menyebabkan orang puas dengan dengan Honda, gitu ya, produk Honda tertentu itu. Nah, kalau salah satu indikator itu nggak ada, ya berarti bukan Honda yang dimaksud, bukan kendaraan Honda yang dimaksud, ya. Jadi modelnya yang tiga indikator terpenuhi, tapi salah satu indikator, ya, harganya terjangkau menjadi nggak ada, ya, mungkin itu sepeda motor yang harganya lebih ini, ya, memang indikator yang lain sama dengan Honda tertentu itu, tapi salah satu itu nggak sama, berarti yang dimaksud bukan konstruk kepuasan terhadap Honda tertentu itu. Nah, itu, ya, beda antara reflektif dan formatif, ya.
Nah, yang kalau PLS itu ya, itu bisa gabung ya, reflektif formatif bisa itu. Tapi itu kan termasuk yang yang pernah saya sampaikan itu termasuk pada dalam statistik non parametrik gitu ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, ini kepuasan kerja ya. Nah, saya di sini sengaja ya itu konstruk klaten kepuasan kerja itu saya buat 2 ya untuk menginformasikan pada Anda semua ya bahwa variabel yang sama ya, variabel sama itu bisa aja ya konstruk teorinya berbeda. Ya. Jadi yang pertama kepuasan kerja, ini yang formatif ya. Kepuasan kerja tergantung pada ya, tapi juga berlaku juga pada yang reflektif ya. Jadi bisa aja yang reflektif itu konstruknya berbeda, sama-sama konstruk klaten kepuasan kerja ya, tergantung pada pada konsep-konsep yang kita pakai atau pendapat-pendapat ahli siapa yang kita jadikan acuan gitu ya. Jadi Pak Suryo dengan Pak Narno misalnya sama-sama meneliti tentang kepuasan kerja ya, sama-sama kepuasan kerja, tapi Pak Suryo itu kepuasan kerja itu dari teori misalnya equity teori ya, tapi Pak Narno itu menggunakan teori dari Herzberg ya. Teori dari Herzberg itu kan teori ya, Eigen faktor itu ya, Eigen faktor dan satisfier faktor gitu ya. Jadi beda-beda itu. Atau kalau kepuasan kerja itu ada Eigen faktor, ada equity teori, satu lagi apa itu? Equity teori, diskrepansi teori kalau nggak salah ya, diskrepansi teori. Nah, Anda menggunakan yang mana gitu, tapi sama-sama mengukur kepuasan kerja atau meneliti kepuasan kerja gitu. Oke, itu ya. Itu analis faktor sudah selesai ya. Kita bicara faktor dan kemudian model reflektif dan model formatif. Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Tadi kan dilihat dari modification index, lalu ada ditarik penghubung antara antara E1 ke Z ya. Ya, nah itu terus kata Prof itu nanti kalau dilakukan seperti itu harus dibuat alasannya. Ya, betul. Narasinya itu misalnya kayak apa sih Prof? Maksudnya gimana kita mesti bikin narasinya, kenapa ada ini kesini itu apakah teori atau statistiknya? Ya teori, jadi ada itu ya, misalnya item itu bunyinya seperti apa ya. Jadi misalnya error pada tadi error 5 ya, itu kan error dari variabel K5, dari item K5. Nah, K5 itu bunyinya apa ya. Kemudian tadi Z3 ya, Z3 itu error dari konstruk laten apa itu. Nah, itu apa? Pengertian konstruk laten itu apa? Nah, Anda bisa kok itu berhubungan. Nah, Anda kasih alasan. Jelas nggak? Jadi kita harus kembali kepada teori untuk menemukan hubungannya begitu ya, Prof ya? Iya betul. Jadi nih ya, kita kembali. Misalnya tadi apa ya? Ada contohnya nggak ya, Prof? Misalnya teori apa gitu, Prof?
Ya bukan teori apa kita nggak usah melihat apa ke teori apa ya, tapi cukup itu bunyi itemnya itu seperti apa ya. Jadi misalnya ini misal aja ya, kalau kelihatan nggak ini? Kelihatan, Prof. Kelihatan. Ya, karena gambarnya itu harus nayangkan tadi. Misalnya tadi kan ini error ini ya kalimat kan? Iya. Error ini harus dihubungkan dengan Z di sini ya. Iya. Ya, nah Z itu kan error untuk construct M. Iya. Nah, M itu apa? M itu katalah motivasi. Ya kan? Nah, kalimat ini bunyi itemnya apa? Oh, dia itu juga merupakan bagian dari motivasi gitu. Makanya layak kalau dia itu berkorelasi gitu. Ya. Jelas nggak? Jelas, Prof. Jelas ya. Nah Ya. itu untuk memberikan justifikasi teorinya ya, tidak sekedar untuk merelasikan antara E5 dengan Z3 tadi. Ya, Prof. Makasih, Prof. Oke. Datanya memenuhi syarat valid dan reliable barusan dipakai untuk ngambil data dari subjek penelitian. Ya, kemudian dianalisis. Jadi tersendiri itu ya. Jadi model pengukurannya tersendiri ya, terpisah dari model hubungan strukturalnya. Tapi kalau di sini kan bisa serentak ya. Nah, jadi SEM itu merupakan teknik statistik yang menggabungkan ya antara model analisis faktor, ya, analisis faktor itu kan model pengukuran, ya, dan analisis regresi menjadi satu. Ya, kalau hubungan struktural itu kan sebenarnya analisis regresi, ya. Oke, lanjut ya. Jadi dua model SEM, model pengukuran ya, yang mencerminkan hubungan antara variabel-variabel manifest ya atau observed variabel dengan variabel latennya ya. Manifest itu kalau itu item-item itu ya, itu variabel manifest dengan variabel latennya. Model struktural yang menunjukkan hubungan antara variabel laten. Nah, itu kalau strukturalnya itu ya, hubungan antara variabel laten. Ada 3 strategi pengembangan model struktural. Yang pertama itu confirmatory strategy ya. Kebanyakan analisis SEM menggunakan strategi ini, di mana peneliti menguji hipotesis dan SEM itu mengkonfirmasi kesesuaian model yang dihipotesiskan. Ya. Jadi kebanyakan ini. Nah, oleh karena itu goodness of fit-nya ya, yang banyak dipakai itu yang yang jenis goodness of fit yang absolut ya. Jadi yang absolut itu ya chi-square ya bersama p-nya itu RMC ya, RMCA itu juga untuk menguji model yang harus diuji dengan kriteria yang absolut. Juga juga GFI ya, GFI sama AGFI ya. Sebenarnya kalau AGFI itu kan pengembangan dari dari GFI. Jadi analoginya kalau dalam analisis regresi, GFI itu R square ya. GFI itu R square. Sedangkan AGFI itu adjusted R square. Itu analoginya ya.
Jadi kalau kita cuman menguji model ya, kita menguji model, nggak punya alternatif model yang lain, ya maka gunakan yang kriteria goodness of fit yang absolut itu, yaitu apa, chi-square dengan p-nya, GFI, ya EGFI, kemudian RMC. Nah, kemudian ini yang kompetitif strategi ya. Kompetitif strategi dilakukan dengan membandingkan antara model awal. Nah, model awal itu misalnya menggunakan dua variabel eksogen X1, X2, ya, untuk menguji pengaruh keduanya terhadap Y. Itu modelnya, ya. Jadi modelnya cuma model regresi biasa itu kan, X1, X2 sebagai variabel independen, ya, untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel dependen Y. Nah, dengan model lain sebagai kompetitor, ya, tapi tetap melibatkan variabel yang sudah ada, yaitu X1, X2, dan Y. Tidak menambahkan variabel di luar model. Nah, ternyata model yang lebih dapat diterima adalah X1 tidak mempengaruhi Y secara langsung, tapi melalui X2. Ya. Nah, kalau sudah ada model alternatif ini, jadi model alternatifnya itu ya, itu X2 sebagai mediator, ya, tidak sebagai variabel independen yang kedua seperti pada model aslinya. Nah, itu di samping apa? Di samping yang absolut Anda pakai, juga Anda pakai yang apa itu namanya? Inkremental, ya. Inkremental itu adalah apa? CFI dan TLI. Itu yang lebih fit ya, Prof, yang lebih bagus ya. bagaimana? Kalau ini kan kompetitif strategi ini berarti jumlah variabelnya tetap ya. Nah, tetap ya. Terus goodness of fit-nya pakai yang incremental. Ya. Nah, itu terus nanti kita mau lihat model pertama atau model kedua. Kalau itu dilihat yang lebih kecil, incremental goodness of fit-nya. Yang lebih bagus. Ya. Kalau yang lebih bagus itu apa? Lebih bagus itu pada model awal atau pada model setelah dimodifikasi, diubah gitu ya. Nah, kalau apa CFI, TLI-nya itu lebih bagus pada model alternatifnya, berarti yang kita pakai ya model alternatif. Iya. Jelas nggak Pak Suryo? Jelas, Prof. Ya, jadi di samping itu ya tetap aja ya chi-square itu tetap. Tapi kemudian Anda kalau mengubah model awal, ya, maka dibandingkan ya, yang dibandingkan kalau ada model alternatif adalah yang salah satunya itu melihat CFI dan TLI. Kalau CFI TLI-nya itu lebih tinggi, lebih fit, ya, yang model alternatif, ya, maka kita gunakan model alternatif itu. Jadi maksudnya ini mungkin kalimatnya aja. Jadi lebih dulu kita melihat TLI-nya itu, ya. Kalau TLI CFI bagus yang model alternatif, ya berarti ya memang kita mengubah model, ya. Jadi X1 X2 itu kedua-duanya tidak sebagai variabel independen, tapi X2-nya itu lebih tepat berposisi sebagai mediator. Gitu. Oke, itu. Yang lain?
kan banyak ini ya yang ikut ini ya. Jadi apa Pak Teguh Lesmana mungkin ada komentar, Pak Tri Amiro, ya, Pak Narno, Pak Naptalen, Bu Mutiara, Bu Kusmiran, Pak Cornelis, Pak Kasman, Bu Irma, Bu Vika, Bu Eka, ya, Pak Briliansah, Bu Agita, ada nggak komentar? Kalau saya komentarnya ini, Prof. Gimana Apa ya? Karena saya itu masih sangat baru dalam mempelajari aplikasi selain SPSS. Jadi kadang kalau misalnya udah sampai masuk aplikasi, pada saat lagi Prof ngejelasin, itu saya cuma kayak nerima-nerima aja gitu, iya. Tapi kalau nanti praktek dengan datanya langsung, mungkin saya akan bingung, Prof. Karena apa ya? Harus kayak belajar sendiri lagi mungkin ya, Prof. Supaya bisa mengerti apa yang sampai bisa tahap seperti Prof hitung tadi. Iya. Ya, jadi memang memang kalau kita masih masih gerampiang istilah Jawanya itu Ya, belum masih bisa awam. memahami sepenuhnya, yaitu perlu tambah belajar sendiri gitu kan. Dan kalau nanti dalam proses pembimbingan ketika analisis, nah itu mungkin juga lebih bisa lebih paham. Ya, Prof. Tapi untuk yang sifatnya masih teori, masih dasar konsep dari pengertian model-modelnya, ini saya jadi banyak belajar sih dari yang Prof ajarkan. Tapi memang kalau sudah sampai masuk aplikasinya, itu saya kayaknya harus belajar dari Pak Suryo. Pak Suryo juga kayaknya lebih ngerti. Ya, memang kalau begitu itu saya juga kalau nggak pernah mencoba gitu ya lama-lama kalau Bapak itu sering latihan, nah lama-lama muncul di sana, latihan dan baca. Ya seperti seperti SPSS ya. Kalau Bapak sudah lancar menggunakan SPSS gitu, katakanlah setengah tahun itu nggak pernah lagi menerapkan atau menggunakan SPSS untuk menganalisis data. Bisa lupa kok itu. Iya, Prof. Iya, Pak Triamil merasakan itu ya. Iya, saya sama kayak Pak Teguh, baru SPSS saja. Itu paling juga hanya regresi sederhana. Apalagi kalau Amos ya, karena Amos itu harus membuat gambar jalurnya ya, harus menggambar dulu. Ya, lupa itu teknis menggambarnya, bisa lupa Iya, ingatnya hanya gambar gerbong. Jadi harus banyak praktek harus banyak praktek. Belajar statistika itu harus banyak praktek, termasuk menggunakan softwarenya. Oke, kita lanjut ya. Ya, Prof. Temanya mestinya misal dari fit menjadi sangat fit ya, melalui respektif model sebagai relasi baru antara variabel atau antar error ya, baik relasi korelasional maupun dependensi ya, tapi harus tetap ada teorinya, tidak sekedar dari justifikasi empirik ya. Jadi ini kalau modifikasinya itu ya tadi ya, menghubungkan, merelasikan ya dengan dua anak panah ya, antara error ya, atau satu anak panah ya, antara kalau anak panah itu kan varian ya, tapi kalau dua anak panah itu kan kovarian ya. Nah, kalau kita memodifikasi model dengan anak panah ya, satu anak panah atau dua anak panah, mungkin yang digunakan adalah yang ketiga ini ya. Jadi
model awal yang dibangun berdasar teori, selanjutnya ditingkatkan apa level ya. Jadi yang paling bagus seperti tadi ya. Seperti tadi kita merelasikan itu kan menjadi sangat fit itu ya. Jadi tadi ada toh yang sampai kemudian maksimal menjadi 1 tadi kan. Dari 0,9 menjadi 1, jadi sangat fit ya melalui RESP model seperti relasi baru antar variabel atau antar error ya. Relasi korelasional itu 2 anak panah, kalau dependensi 1 anak panah ya. Nah kalau begitu ya makanya, tapi harus tetap ada teorinya, tidak sekedar dari justifikasi empiriknya. Itu development strategi ya, mengembangkan model itu ya. Jadi mengembangkan dari model awal, bukan terus kita mencari variabel-variabel baru, itu bukan ya. Memodifikasi sesuai saran dari Amos ya, dari modification indices itu. Oke ya Bu Juliana ya, ini harus tetap ada teorinya, tidak sekedar dari justifikasi empiriknya ya. Ya, Prof. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, istilah-istilah variabel dalam SEM ya, mungkin Anda sudah familiar ini ya. Ada latent variabel ya, latent variabel atau unobserved ya. Simbol gambarnya bisa bundar, bisa elips ya, variabel laten. Kalau variabel manifest atau observed variabel itu simbol gambarnya segi 4. Kalau error ya, error itu residu ya atau kesalahan ya, itu baik kesalahan pengukuran. Nah, kalau kesalahan pengukuran itu simbolnya ya adalah E. Umumnya E ya. E itu kalau untuk variabel endogen, itu dari epsilon ya. E. Nah, kalau error atau kesalahan pengukuran untuk variabel eksogen itu simbolnya D ya, dari delta. Jadi simbolnya itu berbeda-beda ya. Itu ya untuk kesalahan pengukuran ya atau error pengukuran, itu simbolnya E kecil dan D kecil ya. E kecil itu untuk error pengukuran dependent endogen ya, endogen. Kemudian simbol D itu kalau kesalahan pengukuran untuk variabel eksogen. Nah, kalau kesalahan struktural itu simbolnya Z ya, dari zeta ya, Z simbolnya. Nah, simbolnya itu kan juga bundar ya, semua kesalahan, entah itu kesalahan pengukuran ya maupun kesalahan struktural, itu simbolnya adalah bundar ya, tapi lebih kecil daripada simbol latent variabel ya, bundar atau lonjong atau elips ya, sama aja. Nah, kalau berdasar posisinya istilah variabel itu ya, variabel eksogen itu jelas variabel independen ya. Tapi kalau variabel endogen itu belum tentu variabel dependen ya, karena mediator. Nah, mediator itu juga variabel endogen ya, tapi dia bisa memerankan dua fungsi ya. Dia bisa sebagai variabel dependen dan bisa juga sebagai variabel independen ya, karena dia berada di tengah-tengah kan, menjembatani antara eksogen dan endogennya. Oke ya.
Jadi istilah variabel independen itu nggak analog ya, nggak sama dengan eksogen endogen gitu. Mediator itu endogen, tapi bisa sebagai variabel independen di satu sisi, tapi juga bisa sebagai variabel dependen di sisi lainnya. Gitu ya. Nah, kemudian diagram rancangan SEM dengan dua variabel ini ya. Jadi ini contoh ya, ada dua variabel eksogen ya, X1, X2, ada satu mediator atau endogen ya, dan satu variabel dependen atau endogen. Jadi bedanya dengan analisis jalur ya, ini sama-sama variabelnya itu ada 4 ya, ada 4 misalnya. Tapi kalau analisis jalur ya, variabelnya ini ya, variabel ini segi 4 semua kan ya, dan yang ini segi 4 kecil-kecil itu nggak ada, karena kalau analisis jalur yang dianalisis sama dengan analisis regresinya ya, yaitu skor total variabel ya. Tapi kalau SEM ini skornya itu skor dari masing-masing itemnya ya. Jadi akurasinya jelas lebih akurat SEM daripada analisis jalur ya. Sudah tereduksi ya Prof ya kalau analisis jalur, karena skornya skor total ya. Ya, bisa jadi gitu ya. Jadi nah kan juga begini ya, juga kita nggak bisa melihat sebetulnya item-item itu ya, nggak bisa melihat secara langsung ya, item-item itu sebenarnya memang bagus enggak untuk mengukur konstrak latenya, nggak bisa itu, karena kita melihat itu skor totalnya aja yang dipakai ya kan. Kalau ini kan juga kita bisa ngecek ya, ngecek loading factor gitu. Nah, dalam contoh ini ya bisa aja itu ya. Jadi bisa jadi ya, misalnya masing-masing alat ukur ya, masing-masing alat ukur ketika ya, masing-masing alat ukur ketika kita menganalisisnya itu dianalisis sendiri-sendiri dengan first order ya, itu sudah bagus ya, sudah bagus. Bisa jadi ya, ketika ya dihubungkan antara semua variabel ini, bisa aja yang misalnya dalam contoh ini ya, ternyata item nomor 8 itu gugur, bisa ya. Ini ya bisa dihindari ya kalau kita membuat first order langsung 4 faktor ya, 4 faktor X1, X2, M dan Y ya. Nah, kalau kita melakukan first order langsung 4 faktor, ini sudah ketahuan, ini udah gugur sejak di sana ya, udah gugur ini, sehingga ketika kita menganalisis dalam full model, ini full model ya, full model strukturalnya ya, itu sudah ada ini, dia sudah terseleksi ya, ketika kita melakukan analisis first order dengan keempat faktor atau keempat variabel ini secara serentak. Jelas nggak? Ya, jadi sebelum kita membuat ini, sebaiknya dan memang harus begitu ya, karena untuk mengetahui juga validitas diskriminannya kan ya.
Jadi harus ini dihubungkan satu sama lain. Jadi pas order dengan 4 faktor ini, ya. Di samping kita bisa menyeleksi mana item yang gugur setelah dia digabungkan menjadi satu, dianalisis menjadi satu. Juga kita bisa menghitung validitas diskriminan dan komposit reliability-nya, ya, reliabilitas kompositnya.